Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, saudara-saudaraku sekalian di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Salam damai dari Johor, Malaysia. Salam persaudaraan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, tak kurang sesuatu apapun, dan kita selalu bahagia. Melanjutkan pantun yang tadi dalam live streaming tadi, pohon ketapang di tepi laut, gugur bunganya dimakan ikan. Kalau datang sekarat maut, apa yang nak kau handalkan? Maksudnya, kita nak datang kepada Allah itu nak bawa apa? Nak bawa harta yang banyak, kita nak bawa ilmu yang banyak, kita nak bawa amal yang banyak, amal ibadah yang banyak. Sebanyak apakah amal ibadah kita? Sebanyak apakah ilmu kita? Sebanyak apakah harta kita? Seluruhnya bukan kita punya. Seluruhnya adalah milik Allah. Kita datang kepada Allah menghandalkan ilmu. Allah Al-Alim. Allah itu maha berilmu. Tak sedikit pun berguna ilmu yang kita bawa kepada Allah. Kita datang kepada Allah membawa amal. Seberapalah amal kita apabila dibandingkan dengan para pendahulu kita. Kita akan datang bawa harta. Alamak, harta itu kotoran, tak boleh dibawa kepada Allah dan tak layak. Jadi untuk apa? Apa yang nak kita handalkan dalam sekarat maut ini? Mari kita jelaskan. Pada waktu sekarat maut, semua anak cucu datang mengelilingi kita. Begitu kan, rata-rata semuanya begitu. Ada yang baca Al-Quran, ada yang bisik kepada telinga orang yang sekarat maut itu, ya jangan lupa wudhu ya, sembahyang ya, zikir ya. Mungkin ada satunya lagi yang mengingatkan La ilaha illallah. Mungkin satunya lagi. Semua anak cucu yang datang itu cuma menonton saja. Tak akan ada sedikit pun berguna bagi orang yang sekarat maut itu. Yauma la yanfa' malun wala banun. Pada detik-detik itu sama sekali tak berguna anak-anak dan harta-harta mereka semuanya. Nah, pada waktu itu apa yang akan kita banggakan kepada Allah? Apa yang akan kita bawa kepada Allah? Saudaraku, geng aku semuanya yang dimuliakan oleh Allah tentunya, mari kita tafkir, kita mengadakan pemikiran bersama tentang hal ini. Apabila kita datang kepada Allah sesuai dengan panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kau kepada Allahmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan laik dan dilaik, dalam keadaan kau datang dalam keadaan ridha dan diridhai, dalam keadaan sukacita dan disukakan oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, karena itu ya masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Jadi syarat utama untuk datang kepada Allah adalah like dan dislike, ridho dan diridhoi, suka
datang dengan suka hati dan disukai oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa datang kepada Allah dalam keadaan suka dan disukai oleh Allah? Nah, kuncinya adalah yang Allah kehendaki dari setiap jiwa yang datang kepada Allah itu adalah apabila seseorang datang kepada Allah dalam keadaan fitrah, suci, bersih, dan asli, sebagaimana pada waktu terkeluar dari rahim ibundanya, pada waktu dia keluar ke dunia ini, suci, murni, asli, bersih. Belum ada amal, belum ada ilmu, belum ada tetek bengek dan lain sebagainya. Jadi suci, bersih, murni, asli. Itulah fitrah. Nah, orang yang datang kepada Allah dalam keadaan suci, bersih, murni, dan asli, barulah dia bisa datang dengan sukacita. Ya, barulah dia akan bisa datang dengan sukacita dan disukai oleh Allah. Bukan orang yang banyak ilmu, bukan orang yang banyak harta, bukan banyak amal. Seberapalah yang kita punya, jangan sama sekali dibawa itu semua. Nah, radiyatan mardiyah. Jadi untuk mendapatkan radiyatan mardiyah adalah fitrah asli, murni, dan sesuai pada saat Allah keluarkan dia dari rahim ibunda kita dulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, geng-geng, sahabat-sahabat Faisal Adri Hamid Channel yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jadi untuk bisa ke arah itu dalam kehidupan ini kita mesti punya prinsip begini. Aku datang ke muka bumi ini sendirian. Ya, aku datang ke muka bumi ini sendirian. Kalau pada kenyataannya nih muka bumi ini kulihat banyak orang, banyak manusia, ada saudara, ada kawan, ada sahabat. Tetapi sebenarnya aku ini sendiri. Aku harus membawa diriku sendiri. Aku harus mandiri. Aku harus qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Berjalan sendiri. Begitulah dalam kehidupan di dunia sampai saatnya kita harus datang menghadap kepada Ilahi Rabbi. Jadi qiyamuhu binafsihi, mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Contoh, dalam kehidupan di dunia ini, dalam urusan keduniaan, macam saya ini di negeri orang yang satu pun tak ada kawan, tak ada kenalan, tak ada sahabat. Kalau saya tak kerja, tak berusaha untuk hidup, untuk diri saya sendiri, tak akan pernah ada orang yang mengurus saya untuk membuat saya bisa hidup, bisa mempertahankan kehidupan. Insya Allah semua kita begitu. Nah, pada saat kita datang kepada Allah pun seperti itu. Kemarin-kemarin saudara-saudara kita, mungkin anda sekalian pernah memberi saya secangkir kopi, bersedekah, makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi pada saat saya menghadap kepada Allah, sedikit pun, setitik pun tak akan ada yang bisa Anda perbantukan kepada saya. Kalau saya dipentung oleh malaikat, Anda tak bisa membela saya sama sekali. Dan Allah itu menghendaki malaikat mempertanyakan kepada saya murni tentang saya.
dan tak akan pernah mempertanyakan tentang orang lain. Begitulah saudara-saudaraku. Jadi apa sebenarnya yang bisa kita handalkan untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi itulah kunci utamanya, yaitu berusahalah untuk datang kepada Allah dalam keadaan ridha, senang hati, dan disenangi oleh Allah. Untuk bisa senang dan disenangi oleh Allah, jadilah diri sendiri. Kembalikan kepada diri sendiri, asli, murni, sebagaimana fitrah kita, fitratil Islam, dan aslim taslam, menyerahlah di kau, kau akan selamat. Nah, begitu ya. Aslim taslam, menyerahlah di kau, kau akan selamat. Seseorang yang tenggelam di laut, dia tengok kiri kanan tak ada pertolongan apapun. Pada saat itu apa jurus yang bisa dia gunakan? Yaitu tadi, aslim taslam, menyerahlah dengan damai, selamat, sukalah dalam kehidupan dan kematian, menghadap takdir Allah, selamat. Nah, semakin ngamuk kita dalam kehidupan, ya semakin pusing kita, semakin sakitlah kita. Jadi hidup ini untuk dijalani saja. Mari pastikan kita selalu merasa senang dan bahagia dalam kehidupan, membahagiai, menyenangi takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada henti-hentinya yang bisa dapat saya lakukan untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kecuali hanya secercah doa saja. Mudah-mudahan semuanya bisa pulang kepada Allah, kepada Sang Pencipta dalam keadaan tentram, damai, selamat. Sehingga Allah pun akan mengatakan, fadkhuli fi ibadi, masuklah dikau ke dalam kelompok hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Hai geng, kita semua manusia ini adalah penduduk surga. Ya, kita semua adalah penduduk surga. Tak peduli itu apa agamanya, tak peduli itu apa golongannya, tak peduli itu. Allah tak tahu agama. Allah sendiri saja tak pernah beragama. Ya, jadi jangan pernah kita bersetegang urat leher hanya masalah agama. Islam itu sendiri bahkan bukan agama. Jangan pernah mengagamakan Islam. Begitu Islam diagamakan, tunggulah bencana. Ya, jadi Islam itu ad-din, dan tak ada satupun kalimat dalam bahasa Indonesia yang mampu menerjemahkan apa itu ad-din. Yang jelas, Islam itu bukan agama. Agama itu bahasa Sanskerta. Coba tulis di papan, agama, bahasa Sanskerta. Islam, bahasa Arab. Bagaimana mungkin dua bahasa ini disatukan? Paham ya, insya Allah ya. Jadi yang terpenting adalah aslim taslam, menyerahlah dikau kepada Allah, damailah, tentramlah selalu, pastikan merasa sejahtera, bersyukur atas karunia Allah, atas ketentuan Allah, dan datanglah kepada Allah dalam keadaan sukacita. Insya Allah ya. Itu sementara sampai di sini dulu. Insya Allah besok-besok kita lanjutkan kembali dengan santai, sambil ngopi-ngopi, sambil merokok, insya Allah ya. Mudah-mudahan sehat, selamat, dan indah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.